Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. I'm back again with your host. This is Mimin Asal Stem, jadi host sekaligus narator kebanggaan sobat ngelus sekalian. Apa kabar semuanya? Pertama-tama gue seneng banget akhirnya gue bisa kembali lagi di sini ngobrol lagi bareng kalian. Sebenarnya enggak sih, ini gue ngobrol sendiri atau gue narator sendiri ngebacain cerita yang udah masuk. But first of all, gue mau mau mengucapkan selamat lebaran dulu untuk teman-teman semua yang sudah atau sudah melewati atau merayakan gitu ya. Mohon maaf kalau misalkan gue ada salah. Tapi ada masalah itu enggak menuju kepada satu kaum aja tapi ke seluruhnya. Jadi I hope kalau kemarin-kemarin gue ada salah kata ataupun gimana ya, I'm so sorry. Semoga bisa dimaafkan. Dan I hope juga kalian tetap bisa senang dengan konten Over TVB. Dan hari ini ya gue hampir sebulan juga libur nggak take podcast. Dan juga banyak banget yang ngechat gue kapan bacain cerita lagi. Ada yang bilang gue pengen dengerin cerita-ceritaan dari sobat nganu sekalian. Ada juga beberapa yang kangen sama suara gue. Tapi padahal gue juga sering upload story atau gue sering live. Cuman ya yang gue bikin mager ketika gue live itu adalah ketika ada beberapa orang yang emang gak senang. Bukan gak senang sih, lebih kepada mencari kesempatan aja gitu. Kayak komen-komen negatif yang to be honest itu mengganggu gue banget ya. Kayak diam, aduh. Ya but it's okay. Dan hari ini I'm so happy bisa kembali lagi di sini menceritakan pengalaman-pengalaman yang seru dan menakjubkan perihal FWB, perihal relationship. So I hope juga kalian bisa terhibur dan bisa kayak entertain dan juga bisa ya sedikit-sedikit gue bisa nge-share informasi ataupun edukasi ya. Karena gue yakin sesuatu hal yang negatif apapun itu, karena gue meyakini juga FWB adalah suatu hal negatif, tapi kalau lu bisa ngelihat dari sisi positifnya ataupun lu melihat dari paradigma yang lain, pasti ada sisi positif yang bisa lu ambil. Let's say kalau misalkan lu emang gak suka dengan FWB dan lu emang bukan orang yang FWB-an banget gitu loh, ya lu jangan memilih hal ini. Dan cukup untuk jadikan pelajaran aja kalau FWB itu sebenarnya seperti ini dan gini. Karena gue yakin ya lu semua sudah pada pintar, lu semua cerdas, lu bisa memilih mana yang benar dan mana yang buruk. Jadilah orang bijak yang punya manner dan ya sosok lah, lo harus bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Dan hari ini spesial di Kamis Gerimis setelah Lebaran kemarin, episode ke-201 ini gue akan membacakan salah satu cerita dari wanita cantik yang sudah nge-DM ke gue. Gue nggak tahu cerita gimana, tapi kayaknya seru. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja begini ceritanya. Hai. Tadi ini IDM ke Over TVB. Jadi itu aku recently 3 men dan they all talk about their ex after they fuck me. Aku bakal nge-share 2 of them that eventually led up to me to be traumatic of sex. Jadi dia gini ceritanya. Dia tuh belum lama ngejalan sama 3 orang, tapi dia bakal menceritakan 2 aja. Karena to be honest dia juga ngerasain traumatik dan dia punya trauma karena seks. Gue gak tahu nih ceritanya gimana, tapi ya oke lah, kita bacakan ya. Jadi yang ke satu itu jadi ada 3 cowok nih. Aku dan mantanku. Backstory, kita udah at long history, ketemuan pas high school and lost our virginities to each other. And basically relationshipnya agak complicated and toxic, tapi kita ada soft spot for each other dan masih ngobrol walaupun kuliah di beda negara dan apa segalanya gitu. Tapi kita masih tetap ngobrol gitu maksudnya. Long story short, we both had our own paths and at the time we meet again. I just broke up from a different relationship and when I told him, dia langsung ngomong, "Can I break you?" So obviously being the horny motherfucker that I'm aside, sure babes. I was expecting fun and end up with her break, not the break. Anjing.
Jadi kayak cowoknya ini balik lagi, dan dia juga, si cewek ini juga baru putus. So ya untuk fun aja, tapi ujung-ujungnya sakit hati. So if I can let me tell you shit, it was the best sex of my life. He's the only guy yang made me come. And I think mungkin gara-gara ini I masih baperan dan I masih at leftover feelings for him and masih sayang sama dia. For girls, sex is more mental and emotional for it to feel good sometimes. Oh, jadi maksudnya untuk sebagian cewek, seks itu adalah lebih dari mental dan emosional, tapi kadang juga memberikan kesan yang baik ataupun to feel good sometimes. Terus udah dong, setelah dia ngewe nanti kita kadal terus dengerin musik and kita nyantai gitu loh. Tiba-tiba dia main lagu yang sedih banget. And it was a significant song to me and I share that song to him. I'm sentimental with music the way. Terus tiba-tiba dia nangis dan I kaget, I langsung worried as doang. Dan soalnya ini orang tuh biasanya nggak ada emosi, very typical toxic masculinity kind of guy. And I nanya, lo kenapa nangis? Dan tiba-tiba dia bilang, I met this place for this other girl that he fell in love with. Jadi satu ketika cewek ini bikin mendengarkan satu musik, di mana musiknya ini, terus cowoknya nangis, katanya dia bikin playlist untuk untuk cewek lain yang dia sukai gitu. And at the moment I juga nangis cause I was thinking when we were fucking and cuddling, are you think for her and of story. Sekarang kita nggak ngobrol sama sekali. Then I cut him out of my life. Chic. Jadi kayak anjing ini, dia bersama, terakhir dia kayak gitu sama 2-3 orang cowok. Yang pertama adalah mantannya, yang ketemu lagi karena baru banget kelar putus nih si cewek ini. Dan kita lanjut lagi ke cerita yang kedua. Yang kedua itu with this guy I met of Tinder lagi, main benefits guys. Udah bisa di-download di Google Play Store. Jadi lo bisa cari benefits, audio editing apps. Mungkin yang belum daftar boleh. Tinder udah gak zaman, Bumble udah gak zaman. Jadi mainnya benefits aja. Oke. I biasanya gak pakai Tinder cause I like organic relationship more ya. Tapi I ketemu this guy and we hit it off straight away. Dia ganteng, gentleman, and we talk about so many things that we like and we had a lot in common. And obviously we were physically attracted to each other. Oh, jadi kayak dia punya interesting karena ganteng, gentleman, ya maklum perempuan gitu. Ya laki juga sih punya yang namanya makhluk visualisasi. Jadi ya melihat sesuatu hal dari tampang. Tapi emang ceweknya cantik sih, to be honest. Terus during our first meet, pas dinernya udah mau selesai, pergi ke toilet and come back, and out of nowhere he said, BTW I'm still legally married. Fuck. Jadi si cewek ini ketemu cowok dari Tinder karena attracted dari segi visualisasi, ganteng dan segala macem. Sikalnya oke. Ternyata cowok ini sudah punya pacar. Married. Sudah menikah, bangsat. Badut nih, ada emoticon badut. I was shocked. Tapi dia menjelaskan that dia sudah pisah sama istrinya udah 6 bulan apa segalanya. And somehow mungkin brain cell I kurang ada ya. Jadi instead of dropping it and running, I decide, what this guy, I like him, I'm gonna stay. Ya udah. Tapi ujung-ujungnya cewek ini malah memilih untuk stay dan berpikiran kalau ya karena dia ganteng. Ya walaupun karena mungkin dia juga tahu kali ya 6 bulan udah gak segala sama istrinya dan pisah. Jadi kenapa gua gak stay gitu. And then terus we talk for weeks. We even sexted. Oh jadi dia pernah sexting ya. Atau dia pernah ngewe sih. Atau dia pernah having sex once. Oh dia pernah having sex sekali. And we call and stuff. And one day I went to his apartment. I'm sure what went down lah ya.
We fuck, we call it all the shits. Continue next. It was a good fuck. We were very compatible and I had we fuck over our comfort show friends playing in the background. Maybe fuck. After that, the next day he didn't text me at all. I langsung bingung dong. Biasanya nih orang bakal nyariin tiap menit ke empty nothing and then dia ngomong the dread we need to talk. We call and tiba-tiba dia bilang Aing nggak tahu kenapa Aing merasa guilty. Dalam hati gue udah kayak fuck man, dear person. Aing langsung nanya kenapa lo mikirin dan sayang ya istri lo, dan dia bilang iya. Terus Aing nanya lagi lo masih mau pursue pursue ini apa sih, mau lanjut gak sama gue. Dia bilang iya. So this best one was the best of the both worlds. And then what is the solution was to go on a 5-day meditation trip and left me hanging. But at the end we decide that it's best to call it quits, even though he said he still want to fuck me and it is a tempting offer. Berarti masih setelah 5 hari dia meditasi trip dan meninggalkan beberapa pekerjaan atau kebiasaan rutinitas, menghilang gitu ya secara diam-diam. Tapi pada akhirnya ya si cowoknya ini mulai mencari untuk fuck. Anjing, nih biasa lah. In conclusion, I had men, no offense, and their personal clarity, and now I am traumatic of sex because I don't know if they're gonna think about my ex, and if I want to deal with that, my best friend nicknamed my pussy the pussy of doom and the voodoo clam. Amazing, I know. Hope you find this story amusing and interesting enough to share. Thank you very much. Tapi di private bro. Kemarin gue sempat bisa ngeliat deh. Tapi lucu juga ya. Jadi intinya ya. Balik lagi ke ceritanya guys ya. Pokoknya ini menceritakan tentang seorang wanita yang emang dia punya traumatik terhadap seks dengan beberapa orang. Karena mungkin ya gue melihatnya cewek ini tuh lebih kepada dia yang emang punya empati lebih gitu, dan atau mungkin emang orangnya baperan, atau mungkin emang orangnya perasa. Gue nggak bilang baperan tapi perasa ya, karena to be honest kalau baperan tuh lebih kepada kayak dikit-dikit bercanda dikit ngambek atau apa ya, itu baperan. Tapi kalau gue melihat dari sini sih kayaknya cewek ini tuh lebih kepada perasa ya, karena kayak cerita yang pertama tadi, dia sama mantannya ya, dia balik lagi terus dia melakukan hal itu lagi, jatah mantan. Tapi ya pada akhirnya nangis sama-sama gitu, lucu banget. Dan akhirnya dia memutuskan untuk nge-cut juga gitu. Karena pada akhirnya ketika dia kayak gitu, ketika mendengar satu musik atau whatever itu, malah mengingatkan dia kepada wanita lain. Sedih juga ya. Dan yang kedua main aplikasi, malah ketemunya sudah punya pasangan ataupun istri, dan dia awalnya sudah menjelaskan segala macam whatever itu, sudah melakukan itu hubungan. Tiba-tiba cowoknya malah merasa bersalah dan kayak playing victim atau gimana gitu, kayak ngerasa pengen balik lagi sama istrinya ataupun masih sayang. Terus yang bikin dia trauma adalah ketika mungkin ngerasa bersalah ya, tapi menurut gue nggak salah juga sih. So I think lo belum menemukan orang yang tepat aja sih. Dan lo gue selalu bilang, apapun orang, siapapun, teman dekat, teman jauh, pacar, gue yakin setiap lo menjalani kisah ataupun lo ada satu event tertentu, nexus event, bangsat, lo oke kali,
Intinya kalau misalkan lu berada di suatu fase di mana dengan seseorang dan lo merasakan sesuatu, lo harus pahami dan lo harus yakin bahwasanya kadang mereka hadir itu karena emang bukan untuk lo gitu. Tapi kadang juga ada juga beberapa yang hadir emang untuk memberikan pelajaran gitu. Mungkin ya di sini mereka hadir at least karena dia lagi sepi ataupun gimana dan segala macam ya mungkin dia butuh lo atau butuh orang aja untuk melampiaskan atau mencari iseng-iseng doang atau gimana. Cuman lo salah mengartikan. That's why pentingnya ketika lo berjalan dengan seseorang atau lo dekat dengan seseorang, lo harus tahu intensi dari awal orang itu mau ataupun mau kemana arahnya. Let's say gitulah. Lo mau temenan doang, mau lanjut ke pelaminan, atau lo mau hanya sebatas fuck buddy aja ataupun gimana gitu loh. Ya sangat disayangkan sih, karena ya I hope dengan traumatik ini lo bisa ketika lo sudah bercerita di sini, semoga lo bisa sedikit lega. Dan ketika lo belum menemukan orang lagi ataupun lo masih benar-benar trauma ketika lo mau memulai suatu hubungan relationship lagi atau lo mau melakukan hubungan seks dan lo bikin kayak takut, trauma dan segala macam, kayaknya lo juga boleh deh ke pihak yang memang pihak-pihak yang memang bisa membantu lo gitu loh. Karena to be honest, gue di sini mungkin hanya sebatas sebagai bahan atau media untuk lo cerita, dan I hope juga bisa membantu lo ya. Dan ketika lo cerita kayak gini juga lo bisa tenang dan lo bisa kembali survive atau bisa kembali bangkit lagi dari sini. Ya gue doakan pokoknya lo bisa ketemu dengan orang yang tepat. Dan gue yakin juga ini bisa bilang FWB, karena ya mantan jadi balik lagi dan melakukan hal tersebut lagi, dan lo juga bisa ketemu dengan orang lagi, orang baru yang memang tidak disengaja tapi tiba-tiba punya istri, anjing. But it's okay, memang itu perjalanan hidup. Love life seseorang beda-beda, garis takdirnya beda-beda. So semoga lo bisa menemukan orang yang baru lagi nanti. Gue doakan, dan dari traumatik lo semoga lo bisa menerima dan lo bisa sembuh gitu loh. Karena hal yang paling susah adalah lo bisa menerima kalau misalkan lo lagi gak baik-baik aja gitu. Karena untuk ikhlas ataupun kayak merasakan legowo lah ya lo harus bisa nerima dulu gitu. Belajar menerima dulu, ketahui diri lo itu berharga dan diri lo ini bermanfaat dan diri lo ini sangat amat. Ya lo harus tahu self love lo di mana, dan ya, intinya yang terbaik buat lo. Semoga lo nggak traumatik lagi. Lo jangan sampai hate man gitu, karena gue yakin pasti ada banyak cowok baik di sana. Mungkin emang belum waktunya aja untuk ketemu. So perlebar lagi koneksi lo, perlebar lagi relasi lo, koneksi lo. Semoga lo menemukan orang yang tepat, orang yang baik, dan bisa bareng sama lo dari sekarang, besok, dan seterusnya. Oke, ini berat banget ya. Jadi gitu aja. I think terima kasih untuk semua sobat yang sudah mendengarkan Kamis Gerimis pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. I'm so sorry kalau misalkan English gue agak kurang ya. But ya gue tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kalian. Jadi nikmatin aja. Dan mungkin juga nanti akan jadi bahan pelajaran gue. Oke. I think it's enough. I think it's enough. Sampai jumpa di episode hari Senin besok. Akan ada episode. Yang belum follow boleh follow dulu. Nyalakan loncengnya juga untuk di Spotify. Oke, gitu aja. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa and see you. Bye bye.